Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Kelas 12 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan untuk pelajaran PKN. Kita sampai ke pertemuan yang ke-13, yaitu tentang dinamika pelanggaran hukum. Pembahasan yang pertama adalah kasus pelanggaran hukum ya. Kasus pelanggaran hukum ini ada beberapa. Yang pertama, itu melanggar hukum karena tidak mengerti mengenai hukum. Ini dia tidak sengaja. Kenapa melanggar? Karena nggak tahu. Dia nggak tahu hukum-hukum apa saja yang itu merupakan tindak pidana dan hukum apa saja yang masuk perdata misalnya dan sebagainya. Yang nggak tahu. Ya. Kalau kita bilang hukum konstitusional ya, yang UUD itu sangat banyak itu ya mungkin saja kita sebagian nggak tahu ya. Saya saja juga tidak tahu secara lengkap hukum-hukum yang ada. Cuman beberapa ya minimal lah untuk keseharian kita normal-normal saja. Dalam arti nggak usah hal-hal yang sekiranya itu dilarang. Intinya hukum konstitusional itu biasanya juga didasari dari nilai-nilai moral atau nilai-nilai norma yang ada di masyarakat. Ya, kalau kita mengatakan secara moral atau secara norma itu hal yang buruk, maka biasanya itu juga diatur dalam hukum konstitusional. Ya karena memang apa? Karena hukum konstitusional itu sangat banyak dan masyarakat kita juga tidak bangsa Indonesia. Ya memang idealnya adalah kita membaca semuanya ya. Kita tahu semuanya. Kan tetapi ya begitulah namanya masyarakat. Kadangkala ya tidak sampai informasi itu kepada masyarakat secara luas, sosialisasi yang kurang dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah melanggar hukum karena kurangnya rasa ingin tahu. Ini sangat banyak terjadi di masyarakat. Kenapa? Masyarakat itu apatis terhadap hukum yang ada. Apatis itu apa? Orang gagas, wis blas, pokoknya lah. Kaya ngono ya wis gitu. Ora pengen ngerti, orang gagas, karepmu ra karepmu, poraho dan sebagainya. Itu adalah sikap apatis yang ada di masyarakat, terutama terkait hukum-hukum konstitusional ya. Kenapa? Karena kebutuhan dan kepentingan masyarakat itu memilih mengabaikan hukum ya. Namanya ya, manusia itu cenderung suka atau cenderung apa ya? Curious, apa itu? Penasaran terhadap apa yang sebenarnya dilarang ya. Ada hukum, kita sebenarnya kan penasaran, itu sifat dasar manusiawi, bahkan cenderung mengabaikan ya, cenderung mengabaikan, wis alah porah lah gitu ya. Dan hal ini bisa gawat juga, bisa bahaya kalau dilakukan terus-menerus. Ini sekali aja itu sudah namanya melanggar, apalagi terus-menerus. Ya seperti itulah ya, intinya kita hidup di sini Indonesia, kita minimal kita itu tahu keseharian kita tuh nggak melanggar hukum itu udah. Kalau kita nggak bisa tahu lengkapnya apa-apa hukum konstitusional yang ada, maka minimal adalah apa yang kita lakukan sehari-hari di kehidupan kita itu tidak melanggar hukum. Itu insya Allah cukup. Kemudian manusia melanggar hukum karena punya kekuasaan atau materi berlebih. Orang-orang yang arogan, ya, karena dia dikasih Allah sedikit nikmat yang lebih banyak, dia berlaku sewenang-wenang melanggar hukum. Misalnya apa? Ya banyaklah, menerobos lalu lintas misalnya. Itu nggak harus orang berada, orang biasa ya banyak yang melanggar
ya. Kemudian mungkin pejabat ya. Pejabat kan dia punya tupoksi kerja ya. Kerja jam sekian sampai sekian dan lainnya. Ini di pemerintah daerah ini juga perlu apa ya? Evaluasi. Di kelurahan itu kalau kita lihat di kelurahan ya, para pemangku pemangku tokoh kelurahan itu kan biasanya datangnya lama. Harusnya kan jam kantor jam 8, mereka datang jam 9, pulang jam 11. Padahal jam kantor sampai jam 12 misalnya. Ya, seperti itu. Itu adalah contohnya. Ini Kak. Yaitu melanggar hukum karena punya kekuasaan dan yang lainnya lah. Polisi misalnya ya, dia merasa punya jabatan yang bagus, ya sewenang-wenang terhadap yang ia langgar. Nah, itu melanggar hukum juga. Kemudian yang keempat adalah melanggar hukum karena kesengajaan. Memang disengaja melanggar hukumnya ya. Seperti contohnya apa? Tindak pembunuhan yang terstruktur ya. Masif, terstruktur, sistematis. Pembunuhan yang udah kayak apalah. Kemudian macam sanksi dari pelanggaran hukum ya. Sanksi terhadap pelanggaran itu banyak ragamnya, sifat dan jenisnya dari satu hukum dengan hukumnya yang lainnya berbeda. Tapi dari segi tujuan itu sama, untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Sanksi-sanksi macam-macamnya ada di LKS, silahkan dibaca sendiri. Lengkapnya ada di situ. Partisipasi penegakan hukum. Hukum dibuat untuk dipatuhi. Kepatuhan terhadap hukum mengakibatkan terjadinya ketertiban dalam masyarakat. Dan sebaliknya, enggak patuh ya dapat sanksi. Dan akhirnya kacau nanti. Ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku itu berupa konsep nyata dari seseorang yang diwujudkan dengan perilaku yang sesuai dengan sistem hukum yang berlaku ya. Seseorang dikatakan mempunyai kesadaran terhadap aturan atau hukum apabila memenuhi syarat sebagai berikut. Itu juga di LKS, silahkan dibaca sendiri secara detailnya ya. Ya, sampai sini saja tugasnya adalah tugas kognitif halaman 54, silahkan dikerjakan. Kita tutup ya. Kalau ada yang kurang paham nanti silahkan ditanyakan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.